Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Akhirnya setelah menunggu beberapa minggu, gelaran ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup yang sangat dinanti-nanti oleh admin dan juga sobat-sobat balap mania pastinya ya. Karena ada penampilan dari pembalap muda Indonesia yaitu Veda Ega Pratama. Akhirnya untuk ajang ini pada minggu ini akan kembali digelar, yang mana ini akan menjadi ronde keempat pada musim 2024 ini di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup yang akan dilaksanakan di sirkuit Assen, Belanda pada tanggal 29 dan 30 Juni akhir pekan ini. Selain penampilan dari Veda Ega Pratama, admin juga menyoroti pembalap lainnya yang berasal dari Asia Tenggara, yaitu Hakim Danis pembalap dari Malaysia dan juga Jakrepat Puitisan pembalap dari Thailand. Dari ketiga ronde yang sudah dilaksanakan di awal musim ini untuk ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, pembalap dari Asia Tenggara yang penampilannya cukup baik ya kalau menurut admin, yaitu dari Malaysia dan juga dari Indonesia, yaitu Hakim Danis dan juga Veda Ega Pratama. Sedangkan untuk Jakrepat Puitisan sendiri tampaknya masih melakukan adaptasi. Sebenarnya untuk Veda Ega Pratama juga masih melakukan adaptasi ya. Tetapi kita lihat di 3 ronde awal ini, Veda Ega Pratama tampaknya melakukan adaptasi dengan cepat. Karena Veda Ega Pratama sudah bisa bersaing dengan pembalap-pembalap di barisan terdepan yang sudah terlebih dahulu memiliki pengalaman di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup ini. Sedangkan untuk Hakim Danis, pembalap dari Malaysia, di musim 2024 ini merupakan musim kedua Hakim Danis di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan juga di musim-musim sebelumnya, Hakim Danis ini sudah memiliki pengalaman di kejuaraan balapan Eropa seperti di European Talent Cup. Dan sekarang di musim 2024, Hakim Danis juga mengikuti Junior GP serta mengikuti Red Bull MotoGP Rookie Cup. Sehingga di 3 ronde awal Red Bull MotoGP Rookie Cup yang diselenggarakan pada musim 2024 ini, artinya sudah 6 race ya, Hakim Danis sudah berhasil 2 kali naik podium. Dari situ kita bisa menilai bahwa Hakim Danis ini penampilannya pada ajang balapan Eropa semakin matang saja, karena sudah memiliki jam terbang pada kejuaraan balapan Eropa di musim-musim sebelumnya. Oleh karena itu, admin katakan, apabila pembalap itu memiliki skill dan kemudian ia mempercayai prosesnya, tentu saja dari support sistemnya ya, mempercayai pada prosesnya, maka hasil yang baik perlahan akan datang. Nah, jika kita membicarakan mengenai proses, maka di sini admin ingin menceritakan sedikit mengenai pembalap jebolan dari Red Bull MotoGP Rookie Cup yang menggunakan nomor start yang sama seperti yang digunakan oleh Veda Ega Pratama pada saat ini, yaitu nomor start 54. Dia adalah pembalap asal Turki yaitu Toprak Razgatlioglu, yang mana pada saat ini di kejuaraan dunia Superbike, Toprak sedang memimpin pada perebutan poin di klasmen sementara pada kejuaraan dunia Superbike ini dengan tim barunya di musim 2024 ini, yaitu Rocket BMW. Toprak sendiri pada musim 2013 dan juga musim 2014 mengikuti ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Pada saat itu namanya masih Red Bull Rookie Cup. Pada musim 2013 yang mana ini merupakan musim perdana Toprak balapan di ajang Red Bull Rookie Cup, Toprak berhasil menyelesaikan balapan pada posisi ke-10 di klasmen akhir dengan mengoleksi 99 poin. Untuk posisi pertamanya di musim 2013 ini diraih oleh Karel Hanika dengan 235 poin. Disusul Jorge Martin di posisi kedua dengan meraih 163 poin. Untuk Jorge Martin sendiri pada MotoGP musim 2024 ini namanya sedang menjadi perbincangan juga ya, karena Jorge Martin ini berpeluang untuk merebut gelar juara dunia pada musim 2024 ini. Kemudian di posisi ketiga ada Stefano Manzi dengan raihan 154 poin. Di Red Bull Rookie Cup musim 2013 tersebut juga ada nama-nama lainnya yang sekarang kita sering dengar namanya di ajang MotoGP pada kelas tertingginya ya, pada kelas MotoGP-nya. Seperti yang admin sebutkan sebelumnya, yaitu Jorge Martin. Kemudian ada juga nama Enea Bastianini yang sekarang di musim 2024 menjadi salah satu andalan dari pabrikan Ducati. Enea Bastianini sendiri di Red Bull Rookie Cup pada musim 2013 berhasil menyelesaikan balapan pada posisi keempat dengan raihan 148 poin. Selanjutnya ada nama Joan Mir. Nah, Joan Mir sendiri sekarang ini berada di tim Repsol Honda ya, walaupun sekarang kita tahu untuk Joan Mir sepertinya
posisinya agak tertekan di MotoGP karena untuk pabrikan Jepang di MotoGP apalagi Honda ya sedang terpuruk sekali. Untuk Joan Mir sendiri di Red Bull Rookie Cup pada musim 2013 menyelesaikan balapan pada posisi ke-9 dengan raihan 107 poin. Jadi untuk Toprak pada musim perdananya di Red Bull Rookie Cup di musim 2013 bisa Admin katakan penampilannya cukup baik karena Toprak berhasil menyelesaikan balapan pada posisi 10 besar. Yaitu Toprak berhasil menyelesaikan balapan di posisi ke-10 seperti yang Admin sebutkan tadi dengan raihan 99 poin. Nah, apakah Veda Ega pertama di musim perdananya yang memegang nomor start 54 sama seperti yang digunakan Toprak pada saat itu akan berhasil meraih hasil yang lebih baik lagi dari hasil yang diraih oleh Toprak pada musim perdananya di Red Bull Rookie Cup? Selanjutnya di Red Bull Rookie Cup pada musim 2014, Toprak bahkan berhasil meraih hasil yang lebih baik lagi pada musim keduanya di Red Bull Rookie Cup, yaitu Toprak berhasil menyelesaikan balapan pada musim 2014 pada posisi ke-6 dengan raihan 123 poin. Untuk yang berhasil meraih posisi pertamanya ada nama Jorge Martin yang berhasil meraih 254 poin. Disusul posisi kedua Joan Mir yang tadinya ya Joan Mir pada musim 2013 itu pada posisi ke-9. Di 2014 ini posisinya naik cukup drastis di posisi kedua dengan raihan 197 poin. Dan di posisi ketiga ada Stefano Manzi dengan raihan 193 poin. Selain itu di musim 2014 ini ada nama-nama yang sudah bertarung pada ajang MotoGP di musim 2024 ini. Selain tadi di posisi ke-1 dan 2-nya ada Jorge Martin dan juga Joan Mir yang di musim 2024 ini menjadi pembalap reguler di MotoGP. Ada juga nama seperti Fabio Di Giannantonio. Kalau kita melihat dari hasil Red Bull Rookie Cup di musim 2013 dan 2014, penampilan dari Jorge Martin ini sangat luar biasa. Di musim 2013, ia menjadi runner-up di Red Bull Rookie Cup. Kemudian di musim 2014, akhirnya Jorge Martin menjadi overall champion di Red Bull Rookie Cup. Oleh karena itu pada saat Jorge Martin naik level ke ajang Grand Prix, Jorge Martin ini menjadi pembalap yang sudah diincar oleh KTM karena merupakan salah satu binaan dari KTM saat ia mengikuti ajang Red Bull Rookie Cup. Tetapi memang pada saat ia mengikuti Moto3, Jorge Martin tidak menggunakan motor dari KTM. Barulah ketika saat ia naik ke kelas Moto2, Jorge Martin ini dikontrak oleh KTM. Dan dari situ sebenarnya KTM sudah memiliki planning agar Jorge Martin ini bisa menjadi salah satu pembalap utama mereka di kategori utamanya di MotoGP ya, di kelas utama. Tetapi sayangnya karena Jorge Martin ini kurang sabar atau tidak sabar pada saat ia di Moto2, yang mana pada saat itu Jorge Martin merasa dirinya sudah memiliki cukup jam terbang di kelas Moto2, sehingga sudah saatnya ia untuk naik level ke kelas MotoGP. Tetapi sayangnya KTM memiliki penilaian yang berbeda lagi. KTM merasa Jorge Martin masih harus bertahan di kelas Moto2, sehingga pada saat itu Jorge Martin memutuskan menerima tawaran dari Pramac Ducati untuk berlaga di kelas utama MotoGP. Sehingga dari kejadian ini hubungan antara Jorge Martin dan KTM yang sebenarnya sudah dibina dengan baik, pada akhirnya di saat sekarang ini hubungan mereka bisa Admin katakan kurang baik. Ini dapat terlihat pada musim balap 2024 yang mana untuk musim balap 2025 pabrikan KTM mencari pembalap untuk menggantikan pembalapnya yang akan pindah ke pabrikan lain di musim 2025 nanti. Tetapi pada saat mencari pembalap tersebut tidak ada nama list Jorge Martin, walaupun Jorge Martin pada saat ini berada di papan atas pembalap MotoGP untuk musim 2024. Kembali lagi membicarakan mengenai Veda Ega Pratama dan juga Toprak yang sama-sama menggunakan nomor start 54 di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Kalau Toprak ya di musim 2013-2014 menggunakan nomor 4 di Red Bull Rookie Cup. Sekarang Veda Ega Pratama di musim 2024 yang menggunakan nomor start 54. Dan juga nomor start 54 menjadi nomor legacy dari Veda Ega Pratama. Bahkan sekarang Toprak juga masih menggunakan nomor start 54 di kejuaraan balapan dunia yang ia ikuti. Toprak dikenal dengan gaya balapnya yang kuat di sektor hard braking. Seperti halnya Veda Ega Pratama, kalau dari pengamatan Admin selama ini ya sob, Veda juga memiliki kekuatan di sektor hard braking. Jadi ada kemiripan ya di antara Veda Ega Pratama dan juga Toprak. Sama-sama menggunakan nomor start 54 dan juga mereka sama-sama memiliki kekuatan di sektor hard braking.
Apalagi pada saat ini nama Toprak sedang menjadi perbincangan karena digadang-gadang ada beberapa tim MotoGP yang meminati Toprak untuk bisa membalap di timnya. Ya, kemungkinan saja tim dari Jepang ya, karena seperti yang kita ketahui untuk pabrikan Jepang pada saat ini sedang terpuruk. Jadi mereka itu membutuhkan pembalap terbaik untuk bisa membantu mengembangkan motor mereka agar bisa bersaing dengan motor-motor dari pabrikan Eropa. Bahkan tersebar isu kalau Repsol Honda tertarik untuk mendatangkan Toprak ke timnya. Jadi memang jelas ya sob, bahwa penampilan apik dan fantastis dari Toprak di kejuaraan balapan dunia Superbike telah menarik perhatian dari beberapa tim di MotoGP, walaupun ini baru sekedar isu. Tetapi dari sini kita dapat melihat bahwa memang Toprak ini mencuri perhatian tim-tim di MotoGP. Oke sob, itulah dia pembahasan untuk video admin kali ini. Jadi untuk video admin kali ini ada satu kesimpulan yang dapat admin berikan, yaitu untuk Peda Ega Pratama bisa mengambil pelajaran dari Toprak bahwa untuk bisa menjadi yang terbaik, Veda harus bisa mempercayai prosesnya, kemudian yakin kepada skillnya, dan yang paling penting adalah memilih support system yang tepat. Karena tanpa support system yang tepat, kemampuan pastinya akan jadi sia-sia dan prosesnya juga akan jadi berantakan. Nah, itulah dia kesimpulan dari admin. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.